Yang pertama kita akan bahas pasar primernya dulu, habis itu yang kedua kita bahas pasar sekunder. Terus buat yang belum tahu, jadi di pasar modal sendiri pun itu ada yang namanya pasar reguler, pasar tunai, sama pasar negosiasi. Apa bedanya? Nanti kita akan pelajari bersama. Terus yang selanjutnya ada sistem pergerakan saham, terus ada perbedaannya saham preferen dan saham biasa, lalu ada go public, indeks saham, sama kita akan bahas sedikit mengenai saham syariah. Perbedaan perusahaan terbuka dan tertutup, apa sih TBK itu? Artinya itu terbuka. Jadi semua saham yang go public itu tuh dia biasanya mencantumkan TBK di belakangnya. Perusahaan tersebut itu menyebar kepemilikannya dengan menerbitkan saham dan menawarkan secara perdana ke masyarakat umum dengan cara IPO atau go public. Jadi di belakang nama perusahaannya selalu ada mencantumkan kata TBK. Sedangkan perusahaan tertutup, perusahaan terbatas yang sahamnya hanya dimiliki oleh beberapa orang atau yang megang tuh cuma direkturnya aja gitu loh, yang masyarakat tuh nggak pegang saham tersebut gitu ya. Perusahaan tertutup itu nggak bisa kita temukan di BEI karena ya dia tidak tercatat di BEI, dan karena tidak tercatat ya kita tidak bisa beli. Jadi perusahaan tersebut tidak mencantumkan kata-kata TBK di belakangnya. Kenapa sih perusahaan ini go public? Apa fungsinya buat mereka? Yang pertama itu sebagai dana segar bagi perusahaan yang sedang membutuhkan dana. Kalau teman-teman ingat, tujuan pasar modal itu kan alternatif pembiayaan selain perbankan. Ya ini sama, ini perusahaan itu butuh dana segar, tapi dia itu nggak mau lewat cara perbankan. Ya karena apa? Ya karena bunga bank itu tinggi. Jadi alternatifnya si perusahaan ini adalah membutuhkan dana dengan cara dia menyebar kepemilikannya. Terus yang kedua itu meningkatkan kepercayaan kreditur karena adanya transparansi laporan keuangan dan lebih mudah dapat pendanaan jika ingin menjual surat utang atau obligasi. Terus yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan. Jika terjadi sesuatu, maka perusahaan go public akan langsung diliput berita. Ini berarti perusahaan go public itu tuh dia kayak dapat exposure secara gratis dan cuma-cuma. Terus yang selanjutnya itu kalau dilihat dari good corporate government, dengan ada go public itu bisa buat nilai tambah bagi perusahaan. Terus yang terakhir, dengan go public maka pertumbuhan perusahaan akan lebih pesat dibandingkan perusahaan private. Lalu ada manfaat go public. Yang pertama itu sebagai sumber pendanaan baru. Lalu ada keunggulan kompetitif, ada pembiayaan berkelanjutan, kemampuan going concern yang baik, meningkatkan citra atau image perusahaan, meningkatkan company value, yaitu jumlah lembar saham dikali berapa harga saham hari itu. Semakin tinggi maka semakin bagus. Lalu ada menjembatani cross border listing bagi perusahaan, yaitu memudahkan untuk dual listing, yaitu listing di dua negara yang berbeda. Jadi bisa IPO langsung di dua negara yang berbeda. Lalu ada meningkatkan kepercayaan kreditor dikarenakan going concern dan good corporate government-nya bagus. Konsekuensi dari go public, yang pertama, karena dia go public maka dia wajib untuk melaporkan rutin laporan keuangannya baik tahunan maupun kuartalan atau setiap 3 bulan sekali secara berkala yang telah diaudit oleh akuntan publik. Konsekuensi yang kedua, perusahaan wajib memberikan keterbukaan informasi kepada publik di media massa. Dan karena keterbukaan itu, jadinya kompetitor itu bisa lihat strategi bisnis maupun kondisi perusahaan. Konsekuensi yang terakhir yaitu jika go public adalah perusahaan keluarga, maka manajemen keluarga hukumnya wajib beradaptasi dengan lingkungan baru, jadi harus lebih profesional. Hal ini merupakan langkah yang mampu mengubah perusahaan keluarga menjadi perusahaan yang lebih profesional. Terus apa aja sih tahapan dari go public? Yang pertama, persiapan. Persiapannya itu meliputi si perusahaan ini melakukan RUPS untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham dan melakukan penunjukan profesi yang akan membantu dalam proses IPO. Yang kedua, pengajuan dan pendaftaran, yaitu calon emiten terbuka melengkapi dokumen pendukung untuk menyampaikan pernyataan dan pendaftaran kepada OJK. Hingga OJK menyatakan bahwa pernyataan pendaftaran itu telah efektif, seperti mengirimkan company profile, rencana kerja, proyeksi, dan keperluan lainnya ke BEI. Nantinya akan ada kunjungan ya, atau visit ke perusahaan yang akan IPO. Terus ada interview, tanya jawab, dan akhirnya ada mini expose.
pertemuan perusahaan dengan BEI. Terus yang ketiga itu ada pendaftaran ke OJK. Jadi perusahaan itu mensubmit dokumen-dokumen yang dibutuhkan setelah mendapatkan kontrak pendahuluan dari BEI. Berarti dia ke BEI dulu baru ke OJK. Sedangkan di pendaftaran dari OJK itu terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama dari aspek akuntansi, yaitu laporan keuangan perusahaan telah diaudit selama 3 tahun terakhir. Terus yang kedua ada dokumen legal atau hukum, umumnya dipersiapkan oleh konsultan hukum yang berisikan legal opinion mengenai kondisi perusahaan, legal audit kondisi keuangan perusahaan, dan legal dokumen lainnya atau seperti akte dan izin-izin lainnya kayak gitu ya. Terus yang ketiga ada dokumen keterbukaan yang berisikan prospektus, pernyataan pendaftaran, kontrak pendahuluan, piagam audit, unit kesatuan internal audit, dan pernyataan independensi dari komisaris dan direksi. Jadi pernyataan semua tadi itu bakal diberikan ke OJK. Nantinya OJK akan memberikan komentar yang harus dibalas emiten. Dan jika udah beres, maka OJK akan mengeluarkan pernyataan efektif. Kalau udah dapat pernyataan efektif dari OJK, maka perusahaan dapat melakukan public expose, yaitu kegiatan perkenalan perusahaan yang sedang IPO kepada masyarakat umum. Dan biasanya hal ini diikuti dengan pemberesan dokumen terkait kepada OJK untuk mendapatkan pernyataan efektivitas, maka pihak underwriter dan perusahaan dapat melakukan penawaran saham perdana ke masyarakat umum. Terus tahapan selanjutnya yaitu pencatatan emiten di BEI. Ketika step 1 sama ketiga udah selesai, maka direktur perusahaan bersama BEI akan membuka perdagangan bursa yang ditandai dengan pencatatan pada BEI, sehingga saham emiten tersebut dapat diperdagangkan di pasar perdana atau primer. Aktivitas pencatatan dibagi menjadi 2, yaitu pencatatan pada papan utama atau Main Board Index atau MBX, dan papan pengembangan yaitu Development Board Index atau DBX, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.